Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ummah. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kan nujumi fil bulan amma ba'du. Para bapak, para ibu yang saya hormati, wabil khusus tokoh agama yang ada di perumahan ini, Bapak Haji Rosid beserta yang lainnya, kita doakan semoga panjang umurnya, sehat walafiat, dan selalu membimbing kepada kita menyelamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para santriwan santriwati MDTA Al-Muhajirin yang Bapak cintai, wabil khusus kepala DTA-nya Bapak Ustadz Gunawan SPDI, semoga semakin sabar tahan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, orang tua santri yang kami hormati, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah di siang hari ini kita bisa menyaksikan putra putri kita dalam acara wisuda dan kenaikan kelas. Semoga pengorbanan para bapak dan ibu menghadiri anak-anak kita dijadikan amal soleh sehingga menjadi catatan amal kebaikan yang akan dipetik nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para bapak dan ibu, di awal pertemuan ini kita sama-sama bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah semoga kita selalu dikuatkan iman dan Islam, dipanjangkan umur, sehat walafiat, rizki yang halal yang barokah, keluarga rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, para putra putri keturunan menjadi anak yang soleh dan solehah, yang istiqomah dalam beribadah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya masalah diberi jalan keluarnya, dan maksud tujuan kita diijabah oleh Allah.
negara kita dunia tetap damai, terjaga persatuan dan kesatuannya, dan semoga kita dinasibkan berangkat ke tanah suci, ibadah haji, ibadah umrah, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Kira-kira santri ini siap mengikutinya enggak? Karena Bapak ini mau menasehatinya kepada santri, ya, terutama yang mau pada keluar. Coba duduk semuanya. Ayo di luar. Yuk. Kalau bapak-bapak mah, ibu-ibu mah udah pada pintar, alhamdulillah. Sukses. Siap kalau oleh Bapak diajak kalian untuk menghafal? Siap? 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 Siap. Ikuti ya Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allam fa innal ilma zayyinun li ahlihi wa fadlun. Apa kira-kiranya? Ta'allam fa innal ilma zayyinun li ahlihi wa fadlun wa inwanun likullil mahamidi. Siap menghafal ke di pasien Artos? Siapnya 50.000 kulimaan. Kalau 50.000 satu orang oleh ibunya agama. Siap ya, ini dari kitab Taklimut Ta'alim. Dengarkan. Ta'allam, ayo. Fa innal ilma zayyinun li ahlihi wa fadlun wa inwanun likullil mahamidi. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Sudah tiga? Ta'allam fa innal ilma. Ya, sudah tiga? Ta'allam fa innal ilma. Sudah tiga? Ta'allam fa innal ilma. Sudah tiga? Nih kalian fisiknya itu kan ada di tempat di sini, bahkan wajah kalian melihat Bapak, hati kalian pun konsentrasi, jangan ingat HP.
jangan ingat jajanan. Ini ilmu ini mahal, ya. Oh. Mudah-mudahan dengan 3 kali kalian biasa. Siap. Ta'allam fa innal ilma. Itu juga. Itu 2 3. Ta'allam fa innal ilma. Itu juga. Menurut penelitian, dampak negatif dari HP yang di HP tersebut, anak-anak kita nonton yang negatif-negatif itu dalam pikirannya, dalam otaknya, akalnya yang terbayang itu adalah ingin mencoba dan ingin merasakan. Akhirnya ini akan terus kekuatan otak akal manusia ini makin berkurang sehingga tidak ada konsentrasi, ujung-ujungnya kal an'am seperti binatang. Jadi binatang itu kalau tekwe ada keinginan maka tidak mikir panjang, dimanapun jadi, bahkan langsung mengeksekusinya karena tidak memakai akal. Nah, generasi sekarang ini yang dari usia 2 tahun sudah dikasih HP, tujuannya supaya anteng. Kan ketika ditanya mengapa ini baru 2 tahun udah dikasih HP, supaya anteng itu jonjon itu apa ya, nyaman, tenang, senang, tidak berisik, tidak mengganggu orang tuanya. Tapi dampak negatifnya terus nonton, makin kesini 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, akhirnya makin ada nafsu, ada syahwat, melihat hal yang negatif tentang syahwat. Akhirnya dalam benak pikirannya ini kekuatan daya akal anak kita ini makin berkurang. Akhirnya naudzubillah kal an'am seperti binatang, sehingga tidak berpikir panjang. Ketika ada keinginan langsung tidak mikir, pokoknya langsung mendapatkannya, walaupun salah, walaupun ini negatif, ketika di tempat yang terbuka pun itu selalu berjalan. Ini bisa dirasakan oleh kita sih. Paham? Nah, sehingga ketika konsentrasi anak-anak kita ini, bapak ini melihat ini kepada pelajaran itu, apalagi yang hafalan sudah tidak ada keinginan menghafal. Yang ada adalah mudah-mudahan senang Pak Haji tidak lama-lama, senang hajinya senang, karena udah ingin nonton TV lagi, ingin nonton HP lagi, yang dalam benak pikirannya ingin buka HP lagi, sehingga tidak konsen. Inilah kegagalan nanti bangsa Indonesia, wabil khusus umat Islam ini. Ya, nih kalian tahu, bapak waktu sekolah itu yang namanya hafalan itu cepat, konsentrasinya hebat, sehingga kalau dari guru baru 2 kali langsung bisa, karena konsentrasi. Ini mah cuek-cuek zaman sekarang, bukan di sini semuanya. Maka penelitian seperti itu, makin mengkerut sehingga tidak mau berpikir lagi. Ketika ada dorongan hawa nafsu, ketika dibujuk oleh setan untuk yang negatif langsung akal sehatnya dikendalikan oleh hawa nafsunya. Wailun, celaka lah, gagal cita-cita. Yo, kira-kira siapa? Ta'allam fa innal ilma. Itu tiga. Zainun li ahlihi
Coba siapa yang nggak bisa? Tuh udah kan? Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Tuh dua dia. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Tuh dua dia. Li alihi. Itu Pak Uslan tuh. Coba yang bisa segitu tuh. Tuh dua dia. Tuh dua dia. Ta'allam li ahlihi wa fadlun wa ilwanun. Ayo. Wa fadlun wa ilwanun likullil mahamidi. Ya. Wa fadlun wa ilwanun likullil mahamidi. Oh, saya salah apa dah? Tuh dia. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa ilwanun likullil mahamidi. Anjeun teh kudu ngajina. Ayo. Anjeun teh kudu ngajina. Da ilmu jadi papaesna. Pitulung jeung kaunggulan kasakabeh nu mujina. Oh, ingat. Kita jelaskan dalam kitab Ta'limut Ta'lim, para bapak, para ibu, para santri, kita ini tidak boleh berhenti dalam thalabul ilmi. Terus belajar. Bahkan walaupun bapak nih sudah dimukimkan, kata orang lain mah bapak teh ustaz, kata jamaah mah bapak teh disebut kiai, kata orang lain mah kata ibu-ibu saya teh guru. Itu mah sebutan dari jamaah, itu mah sebutan panggilan dari orang lain. Tapi untuk diri sendiri mah tidak merasa jadi guru, tidak merasa jadi kiai. Yang ada terasa bahwa diri ini makin disebut oleh orang lain saya kiai, makin terasa diri ini tidak punya ilmu. Sehingga sampai detik ini pun bapak mah, saya mah ibu tidak pernah lepas dari thalabul ilmi. Tiap malam Selasa pengajian kitab Manhajus Sawi dan kitab Tanbihul Ghafili. Terus malam Kamis pengajian lagi Tafsir Munir dengan kitab yang lainnya. Insyaallah kemarin waktu malam Selasa guru dari Tasik pengajian kitab Hikam, pengajian Kifayatul Ahya. Terus ngaji dan ngaji. Bahkan nanti hari Minggu para bapak di sini, para ibu kalau mau hadir, insya Allah nanti di pesantren Nurul Falal Huda Kaliudi ada pengajian umum yang gurunya adalah dari Miftahul Huda Manonjaya, yaitu orang tua ayahanda dari Wakil Gubernur Jawa Barat Kiai Haji Sholeh Nasihir. Kitabnya kitab Fathul Mu'in jilid ketiga dan kitab Hikam. Jadi kalau ingin hidup kita ini mendapatkan 3 keuntungan, maka jangan berhenti thalabul ilmi.
Apalagi kalian masih jauh, baru lulus DTA, baru lulus SD. Perjalanan untuk meraih cita-cita, untuk menimba ilmu, tenggelam dalam lautan ilmu, kalian masih jauh, masih lama. Maka kalian jangan tergoda dulu, jangan terganggu dulu dengan yang ada di HP-HP yang negatif-negatif. Jangan bergaul dengan yang salah, jangan bergaul dengan lingkungan yang negatif, karena perjalanan untuk meraih cita-cita kalian penuh dengan ilmu, masih panjang perjalanan kalian. MTS atau SMP 3 tahun, lalu nanti aliyah atau SMK-nya 3 tahun. Berapa tahun dah? Udah 6 tahun. Kuliahnya nanti 4 tahun, S1-nya jadi 10 tahun, S2-nya 2 tahun. Otomatis perjalanan kalian kurang lebih 12 tahun lagi sampai kepada punya gelar MA atau MPD atau MAG-nya atau MH-nya. Yakinkan oleh kalian, oleh kita semuanya, Imam Syafi'i sampai sumpah beliau ini memberikan nasihat kepada kita, hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa. Hidupnya seorang pemuda, suksesnya seorang remaja, suksesnya seorang pelajar adalah dengan ilmu dan takwa. Coba, maka kalian bekali dengan ilmu, jangan terganggu. Baru juga mau naik ke SMP atau MTS sudah tidak ada semangat untuk menimba ilmu. Ini gagal. Bapak juga lagi meneruskan S3 tapi nggak tamat-tamat ini karena banyak gangguan. Harus saya ke Bandung ini Pak Haji tiap hari Sabtu karena perkuliahan S3 itu di Uninus itu adalah hari Sabtu. Sedangkan Sabtu itu saya punya pengajian itu 4 tempat. Pertama yaitu di pengajian yaitu Gang Duren Tafsir Munir, ya, lalu yaitu ke Al Barokah yaitu di Permen Cengkong, langsung ke Al Amin kan itu pada duhurnya langsung yaitu ke Regen Pak. Dan ini kalau ditinggalkan bagaimana ini bisa-bisa bangkrut gitu dalam artian sayanya. Maka saya lepas itu untuk perkuliahan karena adanya hari Sabtu untuk S3-nya. Nah, sedangkan kalian masih banyak waktu. Ibu-ibu yang hadir sekarang ini sebagai orang tua, kalau masih muda-muda nih, apalagi umpamanya sudah tidak kerja, hanya sebagai ibu rumah tangga, kalau memang ada rezekinya dan memang ada keinginan umpamanya ingin jadi guru umpamanya, maka silahkan teruskan S1-nya ada di Kaliwedi yaitu Saisa Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa pemiliknya? Yaitu Profesor Dr. Ki Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Indonesia. Nah, jarak jauhnya ada di Kaliwedi, di antaranya mahasiswanya Pak Ustadz Parjo ini. Tepuk tangan. Apakah beliau lemah dalam belajar? Semangat, padahal mah udah punya rumah, udah punya mobil kan itu, udah punya keluarga, tapi semangat untuk belajar bisa. Akhirnya ada ini kesempatan, cerdas sekali, tidak harus ke Jakarta, tapi ada di kita, tidak usah mengeluarkan ongkos yang banyak kan itu, waktu pun bisa diatur. Tiap hari Minggu dari jam 8 sampai asar, alhamdulillah ada di Kaliwedi di sini. Silakan ibu-ibu yang masih usia 30, 40 kuliah lagi. Amin. Saya dulu waktu Pak Gunawan, Pak Ustadz Gunawan kan ini
alumni ya, santri dari saya awal ini kan waktunya karyawan, tapi sambil mondok. Ini motivasi untuk semuanya ini. Jadi tidak selamanya bahwa karyawan itu setelah umpama di PHK atau habis kontrak tidak ada kehidupan. Jangan. Ternyata waktu dulu tinggal di pondok, kata Syekh Mas Gun, namanya kerja suka ada bosennya, tidak bosan pun ada di PHK-nya atau habis kontrak, lebih baik kuliah kan itu. Insya Allah dengan kuliah di satu saat insya Allah ilmu akan bersinar. Ya, alhamdulillah bukti. Ilmu pesantrennya ada, ilmu pengetahuannya ada, dan itu karena selalu semangat dalam thalabul ilmi. Mustahil Nabi bohong, mustahil Allah bohong. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan coba derajat seseorang dengan apa? Dengan ilmu coba, yang didasari dengan keimanan. Imannya kuat, ilmunya hebat, maka dengan ilmu Allah mengangkat derajatnya coba. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata terlambat. Nah, dalam nadoman, dalam syairan taklimut ta'lim, bahwa orang yang berilmu diberi 3 keuntungan. Siap santri, nanti ditanya. Jadi orang yang berilmu akan diberi 3 keuntungan. 1, zayyinun, oleh Allah kehidupannya akan diindahkan. Orang yang berilmu itu hidupnya itu indah, rumah tangganya indah karena memakai ilmu. Dalam bersosial dia pun indah karena dengan ilmu. Contoh, dalam bab rumah tangga, namanya cobaan kan selalu ada datang silih berganti, betul tidak? Apakah kita ini harus lari dari masalah, dari cobaan? Tidak, tapi dihadapi oleh kita. Nah, kalau dihadapi dengan ilmu bab rumah tangga, dengan keilmuan, dengan keimanan, maka masalah yang besar jadi kecil. Apalagi masalah kecil itu tidak ada. Tapi kalau dalam rumah tangga, dalam hal apapun tidak didasari dengan ilmunya, masalah kecil pun jadi besar, apalagi masalah besar. Maka hidup orang yang berilmu itu zainun, kelihatannya indah, tenang-tenang saja. Toh masalah besar karena punya ilmu. Di pondok atau waktu di pengajian rutin teh, hidup kalau ingin sukses harus ditanamkan syukur dan sabar. Sing salalabar menghadapi cobaan. Guru otomatis cobaannya dengan muridnya. Bahkan bukan dengan muridnya zaman sekarang, dengan wali muridnya sekarang. Apalagi sekarang sudah ada itu yang mengajukan bahwa untuk akhirus sana, baik tingkat TK, DTA, MI, MTS, alias tidak boleh ada wisuda-wisuda, tidak boleh ada seremonial seperti ini karena ini memakan biaya yang banyak. Ini malah memberatkan kepada orang tua santri, kan seperti itu sekarang. Maka ini cobaan kita sebagai pengajar, sedangkan anak kita ini ketika akhir tahun ingin ada kenangan-kenangan yang bagus kan itu, ada kenangan yang terindah dengan gurunya, dengan orang tua santri, dengan teman-temannya. Zaman sekarang selalu diupload, zaman sekarang ada dokumentasi. Contoh sekarang pun Pak Ustadz Gunawan itu menggunakan juru foto yang ahli itu yang pakarnya Bapak Ustadz Yusuf ahli, sengaja didatangkan. Bayarnya berapa? Jutaan ada.
Untuk apa? Mendokumentasikan itu tentang kebersamaan kita acara akhir sana. Ini pun merupakan tantangan cobaan bagi kita. Bagaimana ingin tetap meriah, ingin acara bagus, tapi ini tantangannya ya tetap makomatin ilabil ulus, tidak akan tegak agama, tidak akan maju, tidak akan berjalan acara ini tanpa dengan uang, Bu. Betul tidak? Betul tidak? Maka ada kalimat gini, al-fulus mulus, laisal fulus mampus. Ada uang mulus, tidak ada uang mampus. Ya memang seperti itu, makomati ila biman, tidak akan tegak agama ini, tidak akan maju. Punya bangunan TPQ PAUD ini, punya DTA yang alhamdulillah tanpa dengan uang tidak akan dapat. Maka semuanya ini kekompakan. Guru-guru punya cobaan menghadapi santrinya, menghadapi orang tua dan lain-lainnya. Orang tua pun sama banyak masalah dengan suami, masalah di pekerjaan, masalah yang lain. Tapi kalau dengan ilmu zayyinun li ahlihi akan indah. Mengapa indah? Karena dengan ilmu masalah besar jadi kecil, yang kecil sudah tidak ada. Amin ya rabbal alamin. Enak dengan ilmu, indah. Tidak punya uang pun indah dengan ilmu. Itu banyak membuat inovasi modifikasi. Ibu pamannya hari ini teh punya uang cuma 50.000, buat anak dua pamannya 15 ribuan, jadi 30, sisa 20. Tapi makan ingin enak, suami supaya senang kan itu, tapi hanya 20. Yang punya ilmu mah ibu tak diterima dengan syukur, alhamdulillah. Walaupun 20.000 kami masih diberikan sehat walafiat. Nah karena bersyukur, walaupun tidak punya uang banyak, hanya 20, Allah memberikan nikmat sehat yang nilainya miliaran, bahkan ratusan miliar. Tinggal ibu memodifikasi, ibu mencari jalan bagaimana 20.000 ini ketika makan bersama ini terasa enak, gitu kan? Enak nih ibu beli umpamanya jengkol. Nah, cukup jengkol mau membeli teh 5 biji kan itu. Tak dibuat gorengan sedikit-sedikit. Insya Allah ini harumnya terasa semuanya. Tapi disukai dan lain-lainnya. Banyak cara karena dengan ilmu. Maka yang punya ilmu akan diberi 3 keuntungan. Yang pertama zainun li alihi, yaitu hidupnya itu akan indah, akan tenang, nyaman, karena selalu didasari dengan ilmu, bukan dengan emosi, apalagi dengan marah. Dengan ilmu menjadi orang yang bersyukur dan sabar. Yang kedua, orang yang berilmu itu oleh Allah ada waktu diberi keunggulan. Jadi memang oleh Allah itu diistimewakan. Itu memang janji Allah tadi ya. Allah akan mengangkat derajat seseorang karena dengan ilmu, walaupun diumpat-umpatin ilmu, walaupun disembunyikan karena al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, tetap aja ini akan bersinar. Karena bersinar dengan akhlak-akhlak yang punya ilmu ini, akhirnya Allah menginstruksikan kepada makhluknya, diantaranya kepada manusia, fanaun, pujilah orang yang berilmu, pujilah, hormatilah, muliakanlah orang yang berilmu, maka oleh Allah diberikan keunggulan. Sehingga mohon maaf, kalau memberi kepada orang yang dianggap tidak mulia oleh kita, umpamanya yang fakir, yang apa, namanya sedekah. Tapi ketika kita sekarang punten, ibu-ibu memberikan yaitu kenang-kenangan kepada guru-guru yang ada di DTA di sini, kepada kepala DTA-nya di sini, ibu memberikan cindrapata kenangan, namanya bukan sedekah, tapi namanya hadiah. Mengapa hadiah? Karena diberikan kepada orang yang dianggap mulia, yang lebih hormat,
yang memang ini punya ilmu diantaranya bukan sodako tapi memberikan hadiah. Kalau namanya hadiah, insya Allah bukan benda yang murah, bukan benda yang tidak berharga, bukan yang hina, tapi yang dikira nantinya bisa selalu dikenang oleh guru-guru kita ini karena memuliakannya. Inilah wafat dulu diunggulkan oleh Gusti Allah. Tapi mohon maaf, untuk gurunya mah jangan ingin diunggulkan. Guru mah tidak boleh tadi teh merasa hina, guru mah tawadhu, rendah, kan itu tidak merasa menjadi orang yang hebat. Ini mah perlakuan dari orang lain, perlakuan dari orang tua santri memuliakan kepada kita. Memang itu mah sudah janji dari Allah yang disampaikan oleh hadis nabinya, lalu ditulis dalam syairan, yaitu wafat dulu Allah mengunggulkan, mengistimewakan yang punya ilmu. Paham? Saya tadi jam 9:30 sampai jam 10 membuka rapat kerja Madrasah Aliyah guru-gurunya untuk PPDB pelajaran untuk tahun ajaran ke depan. Itu di Hotel Pangestu. Ya saya ya datang biasa dan disuruh membuka. Tapi ternyata guru-guru cium tangan dan itu. Saya duduknya juga ternyata suruh paling depan. Lalu saya diminta untuk membukanya. Beres membukanya ternyata pas saya karena mau ke sini jam 10:10 tadi keluar sehingga saya tidak makan dulu di sana. Mudah-mudahan dapat di sini. Kalau tidak pun dibungkus. Ternyata dari panitia dari guru sana ternyata parselnya ternyata amplopan kan itu kan otomatis itu udah memang janji Allah bagi diri kitanya mah yang dianggap oleh orang lain punya ilmu. Awas jangan timbul takabur sombong. Bahkan diri mah ketika ada yang memuliakan memuji kita mah langsung alhamdulillah segala puji milik Allah. Jadi ketika si A itu cantik, si A itu adalah baik, nah langsung aja alhamdulillah ya. Tapi alhamdulillah bukan kita ini merasa tersanjung, tapi benar-benar pujian ini milik Gusti Allah, kita mah tidak pantas dipujinya. Paham? Maka kalau ibu-ibu di sini ada yang memuji diantaranya suami ibu atau suami dipuji oleh istri atau dipuji ibu teh oleh mertua, oleh orang tua, maka ibu ulah kembung irung. Kembung irung, ibu jangan merasa tersanjung terus, tapi langsung ingat kepada yang punya pujian yaitu Gusti Allah, langsung alhamdulillah. Karena kalau menolak pujian berarti ingin dipuji dua kali. Paham? Ibu dipuji kata mertua teh, ya Allah ini mantu saya, ya Allah baik sekali. Kata ibu teh, kata siapa ibu enggak? Betul baik kan. Jadi dua kali dipuji lagi. Paham? Jadi memang ini mau oleh Allah patuh. Yang penting hati kitanya selalu dijaga dengan ketawaduan yang pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas. Walaupun dia itu adalah ahli ilmu, bahkan yang didoakan oleh Nabi, sehingga ahli tafsir, ahli hadis, yang warok, yang tawadhu, tetap aja beliau itu kalimatnya, saya ini banyak dosa. Kalau saya meninggal, jangan dimakamkan di dua kota suci, jangan di Mekah, jangan di Madinah. Saya cukup aja yaitu di Taif yang tidak disebut dua kota suci, padahal ini merupakan sahabat Nabi, ulama besar, ahli tafsir, ahli hadis, ahli ilmu. Apalagi kita mah awas jangan pada disebut ustad, pada disebut pak guru, eta mani numpangnya geus beda gitu. Jangan awas ya. Itu. Yang terakhir. Yang ketiga, orang yang berilmu itu wa'id wanun, oleh Allah akan diberi pertolongan. Nah, jadi orang yang berilmu oleh Allah diberi pertolongan. Yang tolabul ilminya, yang ngajarnya, semuanya ini insya Allah dapat ilmu. Jadikan tawassalna bita'alumi, tawassalna bitalimi, antar subhanal wasi'ah,
wa antarzuqona amanah. Ya Allah, dengan wasilah saya thalabul ilmi, dengan wasilah saya ngajar, ya Allah berkahkan rezeki kami ya Allah, lapangkanlah dada kami penuh dengan ketenangan, dan jaga ya Allah diri kami dari segala bala bahaya musibah, selamatkanlah diri kami, tolonglah itu dengan ilmu. Disimpulkan bahwa jangan berhenti dalam thalabul ilmi. Walaupun sudah jadi ibu orang tua, tetap terus thalabul ilmi, karena orang yang thalabul ilmi jelas insya Allah hukum objektif ada sebab akibat. Yang belajar biasanya bisa, sehingga punya ilmu. Yang punya ilmu diberikan 3 keuntungan. Yang pertama, zainul li ahlihi, oleh Allah kehidupannya akan indah, akan tenang, akan nyaman, karena penuh dengan syukur, sabar, tahan bantingan. Yang keduanya, oleh Allah kehidupannya akan diistimewakan, diunggulkan oleh Allah. Yang ketiga, akan selalu ditolong oleh Gusti Allah. Cukup ya. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Sarang ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun likullil mahamidi. Terakhir saya mau mengijazahkan doanya oleh ibu-ibu, amalkannya untuk anak-anak kita dan untuk diri kita, supaya anak kita ini mengerti tentang ilmu agama Islam dan diberi ilmu, bisa memahami isi Al-Quran, isi hadis, isi tentang hukum-hukum Islam. Amin ya rabbal alamin. Mohon diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihu fiddin. Allahumma faqihu. Allahumma faqihu fiddin. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah pemahaman dalam agama Islam dan berilah ilmu untuk memahami, menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis dan hukum-hukum Islam. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. 1, 2, 3. Wa 'allimhu ta'wil. Mohon ibu diikuti ya. Kalau kata saya nanti mobil itu saya serahkan ajaztu ya. Sudah ajaztu saya serahkan doa ini, maka ibu jawabnya mobil tuh saya menerimanya ya. Ini doa Kangjeng Nabi kepada sepupunya yang menjadi sahabat sehingga menjadi ahli ilmu yang warok, yang tawadhu. Jadi doa ini dari Kangjeng Nabi. Jadi ketika ya Allah berilah ya Allah pemahaman untuk anakku
itu ya, paham tentang agama Islam. Dan ya Allah berilah ilmu ya Allah anakku sehingga bisa menafsirkan Al-Quran dan hadis. Siap. Allah hadirin wa qullatil salih susul hudratun Mustafa Al-Fatihah. Mohon diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berilah pemahaman dalam agama Islam dan berilah ilmu untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis. Ajaztu, cekapnya, mudah-mudahan barokah sadayanya. Kita tutup doa, ada Pak Haji doanya ya. Kita insya Allah para bapak, para ibu yang putra putrinya belum ada tujuan kemana melanjutkan pamannya ini dari MI, dari DTA untuk tingkat MTS di pondok. Kalau yang tidak pondok udah ditutup oleh kami hanya menerima 35, itu udah ditutup. Tapi kalau yang pondok kami masih menerima. Sekarang sudah ada 120 yang mondoknya saja, yang tidak mondok 35. Kalau yang mondok kami masih menerima untuk tingkat MTS. Dan kalau ada yang lulusan dari SMP, MTS, melanjutkan kemana umpamanya, maka untuk Madrasah Aliyah MA Nurul Fala Al-Huda kami masih menerimanya ya, baik yang mondok maupun yang tidak mondok. Untuk tingkat MA atau SMA-nya kami masih menerima, itu pendaftaran untuk siswa atau santri baru. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.